Dutian. Kedua kata ini masuk ke telinga Wang Lin dan menyebabkan matanya menjadi serius. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini, jadi dia hanya berfokus pada pertumbuhan energi spiritual di dalam tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual ditransfer dari 10 fragmen jiwa ke Wang Lin melalui garis-garis emas dan ungu. Energi spiritual melonjak melalui pembuluh darah Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan semua spora di tubuhnya terbuka saat kotoran paling tersembunyi di dalam dirinya diusir. Gelombang perasaan menyegarkan mengisi tubuhnya seperti angin musim semi, membuatnya merasa sangat nyaman. Tak lama setelah itu, Wang Lin merasakan energi spiritual di tubuhnya mencapai puncaknya. Sementara domainnya masih pada tahap pertengahan formasi jiwa, energi spiritualnya telah menembus ke tahap akhir. Untuk Wang Lin, domainnya selalu sangat kuat. Dengan domain formasi jiwa pertengahan tahap, ia mampu bertarung melawan domain formasi jiwa tahap akhir Red Butterfly. Seiring energi spiritualnya tumbuh, kekuatan tempurnya juga tumbuh. Jika saat ini dia bertemu Red Butterfly lagi, pertarungan akan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Red Butterfly tidak lagi menjadi ancaman di matanya. Mata Wang Lin menyala. Dia memandang jiwa-jiwa di sekitarnya dan mulai merenung. Dutian memandang Wang Lin dan tertawa. Teman kecil Cheng Niu, sudahkah kamu menyerap cukup banyak dari hadiah ketiga ini? Wang Lin merenung sedikit. Fakta bahwa leluhur ini bersedia memberi begitu banyak berarti bahwa ada sesuatu yang besar yang perlu dilakukan Wang Lin. Karena Wang Lin sudah menerima hadiah itu, dia tidak akan menolak untuk membantu, menolak ada di bawahnya. Namun, dengan kepribadian Wang Lin, karena dia memutuskan untuk membantu, dia tidak akan membiarkan dirinya berada di ujung pendek ketika menerima hadiah. Senior, aku dapat menyerap sebanyak yang aku bisa, benar? Wang Lin dengan tenang menatap leluhur Dutian. Orang tua itu tertawa dan dengan tegas berkata, itu benar. Teman kecil Cheng Niu, orang tua ini tidak akan pelit dengan hadiah ketiga ini. Wang Lin mengangguk dan menutup matanya. Pria kecil ini sudah penuh, bahkan jika dia ingin menyerap lebih banyak, dia seharusnya tidak dapat menyerap lebih banyak. Untuk beberapa alasan, ketika Dutian melihat Wang Lin memejamkan matanya, dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Tubuh asli. Mari kita berdua menyerap. Wang Lin memanggil tubuh aslinya di dalam hatinya. Panggilan ini melintasi jarak yang jauh. Pada saat ini, tubuh asli Dicu membuka matanya. Dua bintang ungu di tubuh asli mulai berputar. Tidak ada lagi badan primer atau sekunder antara yang asli dan avatar, keduanya adalah Wang Lin. Seolah dia terbelah dua. Ketika mereka bersatu, mereka akan menjadi Wang Lin yang asli. Ada hubungan misterius antara avatar dan tubuh asli, itulah sebabnya tubuh aslinya terluka ketika jiwa asalnya runtuh. Melalui koneksi misterius yang sama, tubuh asli menyerap energi spiritual dari avatarnya seperti orang gila. Penyerapan tubuh asli beberapa kali lebih kuat daripada avatar. Setelah semua, tubuh asli berjalan di jalur para dewa kuno, yang melahap energi spiritual untuk bertahan hidup. 10 jiwa fragmen di sekitar Wang Lin bergetar dan hubungan antara mereka dan dia meningkat beberapa kali lipat saat mereka merasa kekuatan hisap yang kuat dari Wang Lin. Situasi berubah dari fragmen jiwa yang secara paksa menyuntikkan energi spiritual ke Wang Lin hingga Wang Lin aktif menyerap dari mereka. Perubahan ini menyebabkan mata Dutian melebar. Otot-otot di wajahnya berkedut saat ia mengungkapkan ekspresi patah hati. 10 napas, hanya dalam 10 napas waktu, lebih dari setengah energi spiritual dalam 10 fragmen jiwa diserap. Ekspresi Dutian sangat jelek dan dia ingin menghentikan Wang Lin, tetapi setelah mengingat apa yang dia katakan, dia hanya bisa menghela nafas. Dengan pengalamannya sebagai seorang kultivator, ia dapat segera mengatakan bahwa Cheng Niu memiliki avatar. Cheng Niu saat ini menyerap energi spiritual bersama dengan avatarnya. Tubuh asli Dicu sedang diisi dengan energi spiritual. Pada titik tertentu, garis-garis emas mulai keluar dari tubuh dan membungkusnya. Segera, kepompong kristal terbentuk. Tubuh asli duduk di dalam kepompong saat bintang lain perlahan muncul di dahinya dan perlahan menjadi padat. Wang Lin bukan orang yang rakus. Pada saat ini, dia membuka matanya dan berhenti menyerap. Dutian menghela nafas lega. Dia dengan cepat melambaikan bendera 30 kaki di tangannya, menyebabkan 10 jiwa kembali. Dia dengan pahit tersenyum pada Wang Lin dan berkata, teman kecil Cheng Niu, kamu benar-benar tidak menahan diri. Mata Wang Lin bersinar. Dia berdiri dan merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Dia berbalik ke arah Sueyu dan matanya menjadi dingin. Kepribadian Wang Lin sangat menentukan. Dia tidak akan mengganggu siapapun jika dia dibiarkan sendirian, tetapi jika seseorang mengacaukannya, dia akan membalas budi 10. 100 kali lipat. Dia masih seseorang yang akan membalas dendam. Li Wanfeng, dinginnya mata Wang Lin menghilang ketika dia berbalik ke arah Dutian dan menggenggam tangannya. Terima kasih, senior, untuk 3 hadiah. Jika ada sesuatu yang kamu perlu lakukan junior, katakan saja begitu. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika Wang Lin mengatakan ini, itu berarti dia sangat berterima kasih kepada senior Dutian. Dutian tersenyum tipis. Ketidakbahagiaan dari sebelumnya benar-benar hilang. Dia melakukan semua ini hanya agar Wang Lin mengatakan ini.
Teman kecil Cheng Niu, alasan aku memberimu 3 hadiah ini sangat penting. Jika kamu tidak datang ke sekte pemurnian jiwa aku akan pergi mencari kamu. Wang Lin menatap Du Tian dan tersenyum. Junior telah mendengar tentang desas-desus bahwa aku membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa, jadi aku menganggap senior mencari aku untuk menanyai aku. Du Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini semua tipuan. Jika aku mencari kamu tanpa alasan, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, jika aku menyebarkan desas-desus yang mengatakan bahwa kamu membunuh kultivator formasi jiwa sekte aku, orang-orang tidak akan terlalu memperhatikan jika aku mulai mencari kamu. Mata Wang Lin berbinar. Agar leluhur ini berhati-hati, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Du Tian menatap Wang Lin dengan sedikit apresiasi di matanya. Setelah beberapa saat dia berkata, teman kecil, apakah kamu tahu mengapa ada kurang dari 10 negara kultivasi peringkat 5 di planet ini meskipun negara Suzaku telah mengendalikan begitu lama? Dia tidak biarkan Wang Lin membalas. Dia mengungkapkan pandangan tak berdaya dan berkata, ketika negara Susaka tiba di planet ini, ada 6 sekte utama di dalamnya. Kemudian para murid dari ke-6 sekte tersebut menyebar dan membentuk berbagai negara kultivasi di planet ini. Pada saat yang sama, murid inti dari 6 sekte diizinkan untuk membentuk negara kultivasi peringkat 5. Ini adalah kelompok pertama negara kultivasi peringkat 5. My Soul Refining Sect adalah salah satunya. Mata Wang Lin tetap tenang. Ekspresinya tidak berubah. Du Tian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dengan tenang berkata, waktu perlahan berlalu. Setiap kali negara kultivasi peringkat 5 hampir mencapai titik menjadi negara peringkat 6, mereka akan dipukuli kembali ke keadaan semula hanya dalam 1 malam. Negara Suzaku tidak akan membiarkan negara kultivasi peringkat 6 lain di planet Suzaku. Sekte penghalusan jiwa aku telah memiliki 3 peluang untuk mencapai peringkat 6 selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini, tapi kami dipukuli kembali setiap kali. Sekarang kami telah lama kehilangan negara kami dan hanya bisa hidup sebagai sekte. Wang Lin merenung dalam hati. Menjadi negara kultivasi peringkat 6 adalah impian generasi pertama kami leluhur dan terlebih lagi impian setiap generasi sekte pemurnian jiwa. Kembali sebelum ada seorang kultivator tunggal di planet Suzaku, ketika negara Suzaku hanya negara kultivasi peringkat 5 di planet Four Sense, semua 6 sekte bekerja keras bersama. Melalui perjuangan pahit, kami mencapai peringkat 6 dan membebaskan diri dari planet Four Sense. Kemudian kami diberi planet Suzaku oleh serikat kultivasi. Saat itu, sekte pemurnian jiwa aku memiliki 3 kultivator ascendan. 5 sekte lainnya semuanya memiliki beberapa juga. Negara Suzaku sangat kuat, tetapi ketika kami tiba di sini, apa yang kami temukan tidak baik. Sudah ada ras lain di sini yang menggunakan kekuatan tato, dan mereka sangat kuat. Itu adalah pertempuran berdarah yang berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bendera 1 miliar jiwa telah selesai selama pertempuran ini. Meskipun kita akhirnya menang, planet Suzaku rusak dan negara Suzaku kehilangan banyak kultivator ascendan. Inilah sebabnya mengapa generasi pertama Suzaku menciptakan Gunung Suzaku untuk menjadi titik kontrol pusat planet Suzaku ketika 6 sekte terpecah menjadi negara-negara kultivasi peringkat 5. Setelah itu adalah mimpi buruk bagi semua negara-negara kultivasi peringkat 5. Semua negara yang mengikuti Suzaku diperintahkan untuk tidak mengizinkan negara kultivasi peringkat 5 untuk mencapai peringkat 6. Saat ini, negara Suzaku hanya memiliki 4 kultivator ascendan, dan mereka sangat lemah. Suzaku takut bahwa kultivasi peringkat 5 negara akan menyalakannya dan menjadi tuannya. Dia takut planet ini tidak akan aman. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menatap Du Tian dan berkata, Senior, apa hubungannya semua yang kamu katakan dengan aku? Junior hanyalah junior formasi jiwa. Mata Du Tian menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kata demi kata, itu benar-benar berhubungan denganmu. Oh, benarkah? Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah Du Tian. Tian perlahan berkata, kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kuezi menjadi Suzaku selanjutnya. Yun Kuezi. Wang Lin mengerutkan keningnya. Du Tian melambaikan tangannya dan sebuah ukiran kayu muncul di telapak tangannya. Ukiran itu dari seorang pria yang sangat tampan. Matanya tampak seperti hidup. Itu dia. Wang Lin kaget dan ekspresinya menjadi aneh. Orang tua itu yang memberinya topi jerami. Kultivasi pria tua itu sangat kuat, dan dia memiliki kecurigaan pada saat itu, tetapi sekarang dia punya jawaban. Dia adalah Yun Kuezi. Dia adalah saudara magang junior dari Suzaku saat ini. Du Tian menatap ukiran kayu dan berkata, ukiran ini dibuat olehmu. Itu benar-benar terlihat seperti dia. Kamu memberiku 3 hadiah itu karena dia. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih aneh. Itu hanya sebagian saja. Du Tian mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius. Bahkan jika Yun Kuezi bertanya secara pribadi, jika aku tidak mau, semua yang akan kulakukan hanyalah mengusir Liu Mei dan tidak memberimu 2 lainnya hadiah. Cahaya misterius di mata Du Tian menjadi lebih kuat. Apakah kamu Cheng Niu atau Wang Lin, itu tidak masalah.
Sejak sekte pemurnian jiwa aku datang ke planet Suzaku, kami memiliki total 36 leluhur transformasi jiwa. Jiwa mereka semua ada di dalam bendera jiwa. Aku yang ke-37 dan kakak magang senior aku adalah yang ke-36. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua cincin darah itu. Du Tian perlahan berkata, teman kecil, tidak perlu melihat, kakak magang senior aku meninggal 2 tahun lalu ketika masa hidupnya. Wang Lin merenung dalam hati. Cahaya misterius di mata Du Tian menjadi lebih kuat saat dia memandang Wang Lin dan berkata, kata demi kata, teman kecil, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu bersedia memasuki sekte pemurnian jiwa aku, menjadi penerus berikutnya, dan bersumpah pada domain kamu bahwa kamu akan membantu sekte pemurnian jiwa aku menjadi negara kultivasi peringkat 6 suatu hari? Wang Lin tidak segera menjawab tetapi bertanya, mengapa aku? Yun Kuezi hanya bagian dari alasannya. Namun, alasan utamanya adalah karena kakak magang senior aku. Teman kecil Cheng Niu, domain kakak magang senior aku tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi dia adalah satu-satunya yang memilikinya di seluruh planet. Bahkan di planet lain, itu sangat jarang. Du Tian mengungkapkan ekspresi hormat. Domain ini pandangan ke depan. Dia awalnya memiliki umur 100 tahun. Wang Lin mengerutkan kening dan menunggunya selesai. Jika orang tua itu mengatakan sesuatu tentang saudara magang seniornya yang meramalkan bahwa Wang Lin adalah harapan mereka, dia tidak akan mendengarkan lagi omong kosong ini. Du Tian menatap Wang Lin dengan sedikit kegilaan. Meskipun saudara magang senior aku meninggal, saat dia meninggal juga saat kamu tiba di sekte aku. Wang Lin tertegun. Ini mungkin kebetulan, mungkin saja lelaki tua ini keras kepala, tetapi rentang hidupku. Sekte pemurnian jiwa tidak memiliki siapapun untuk menggantikanku. Meskipun aku bisa bertarung dengan Suzaku saat ini dengan bendera jiwa sekarang, begitu aku mati, sekte pemurnian jiwa selesai. Bendera jiwa akan diambil oleh Suzaku, dan tanpa itu, sekte pemurnian jiwa akan mati. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika aku setuju, kamu akan memberiku bendera jiwa. Du Tian mengangguk dan berkata, aku akan memberimu bendera jiwa ketika umurku. Negara kultivasi peringkat 6, Wang Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dengan kultivasi junior, ini terlalu sulit. Du Tian menghela nafas dan berkata, Cheng Niu, aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Dalam 10 tahun ini, aku dapat memastikan keselamatan kamu, tetapi setelah itu, kamu sendirian. Apakah kamu berhasil atau tidak masalah, tetapi ingat kata-kata aku. Ingatlah bahwa sekte pemurnian jiwa berarti kamu tidak membahayakan dan memberi kamu bendera jiwa. Itu sudah cukup. Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Mata Du Tian menyala. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Kemudian dia menampar tasnya memegang dan melemparkan batu giok emas ke arah Wang Lin. Sekte penghalusan jiwa aku tidak memiliki etiket mewah. Giok ini berisi manual penyegelan jiwa yang digunakan untuk mengontrol bendera satu jiwa-jiwa. Ini adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Wang Lin mengambil batu giok dan memindai sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Sekarang ini sudah berakhir, aku harus pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk mempersiapkan jiwa aku untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Lebih baik bagimu untuk tidak meninggalkan sekte pemurnian jiwa, karena jika kamu bertemu bahaya, aku tidak akan bisa membantumu. Wang Lin tersenyum samar. Tidak masalah. Jika aku tidak bisa melindungi diri aku sendiri, aku tidak akan hidup sekarang. Senior tidak perlu khawatir. Aku memiliki beberapa masalah pribadi yang harus aku urus. Aku pasti akan kembali sebelum senior keluar dari kultivasinya yang tertutup. Du Tian menatap Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan berkata, karena kamu yakin, aku tidak akan mengatakannya lagi. Kamu bisa pergi. Dengan itu, dia menghilang ke dalam cincin darah. Wang Lin dengan hormat menggenggam tangannya, lalu dia menghilang dan meninggalkan Soul Refining Sect. Kecepatan Wang Lin adalah seperti meteor di malam hari. Rambutnya mengalir dengan angin dan matanya bersinar seperti bintang-bintang. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Du Tian kepadanya, lagi pula, Wang Lin bukan orang baru di dunia kultivasi. Dia telah melalui terlalu banyak dan melihat terlalu banyak hal. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan hal ini. Ketika saatnya tiba bagi Du Tian untuk memberinya bendera jiwa, semuanya akan terungkap. Li Yuanfeng. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia terbang lebih cepat. Keusaha hidupnya 2 tahun lalu hampir membunuhnya dan membuatnya kehilangan kultivasinya. Sekarang kultivasinya telah pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Li Yuanfeng ini. Dia dibesarkan ke tahap transformasi jiwa dengan paksa dan dapat dianggap sebagai yang paling lemah di antara para kultivator transformasi jiwa. Tubuh asli aku telah menjadi dewa kuno bintang 3, jika aku menyatu dengan tubuh asli aku bisa melawannya. Mata Wang Lin menyala dan sosoknya menghilang ke dalam malam. 1 bulan kemudian, di lembah di dalam Chu, Yoru bermain dengan putih kecil, katak guntur berjemur di bawah sinar matahari, dan Taiyan berkultivasi.
Dia sangat dekat dengan tahap informasi jiwa dan akan memahami domainya sendiri. Kodok guntur tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang besar melihat ke arah luar lembah. Seorang pemuda berjubah putih berjalan ke lembah sambil tersenyum. Domain tingkat ascendant dari pagoda tidak berpengaruh padanya. Yoru menggosok matanya dan segera menjerit kegirangan. Dia melompat sedikit putih dan berteriak dengan gembira, "Paman! Paman!" Wang Lin tertawa, memeluk Yoru kecil, dan kemudian memandang ke arah Taiyan. Taiyan berdiri dan dengan hormat berkata, "Salam, dermawan." Wang Lin berkata, "Taiyan, kamu hampir mencapai tahap formasi jiwa. Pergi ke ibu kota Chu dan tinggal di sana untuk mengalami kehidupan. Kamu pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 3 tahun." Tidak ada sukacita atau kesedihan di wajahnya, tetapi tangannya mulai bergetar dan dia berkata, "Sungguh. Oke." Dia memandang Yoru dan kemudian di sekitarnya, lalu dia mengepalkan giginya dan menghilang. Yoru memeluk Wang Lin dan dengan cepat bertanya, "Paman, di mana harimau besar aku? Di mana harimau besar yang kamu janjikan kepada aku ketika kamu pergi?" Putih kecil telah mendengarkan dan menjadi bersemangat. Dia berpikir, sepertinya kehidupan pahit harimau ini telah berakhir. Jika iblis kecil itu mendapatkan hewan peliharaan baru, dia harus membiarkan aku pergi. Memikirkan tentang kehidupan yang baik yang akan datang dan beberapa harimau betina yang tidak pernah dia lihat dalam waktu yang lama, putih kecil tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Harimau besar, Wang Lin menggosok hidungnya. Dia memang lupa tentang ini. Bagaimanapun, dia terlalu banyak mengalami dalam perjalanan ini. Yoru cemberut dan berkata, "Paman, ketika kamu pergi, kamu bilang kamu tidak akan lupa." Setelah sedikit putih mendengar ini, visinya menjadi hitam karena semua harapan dan mimpinya menghilang. Dia diam-diam menghela nafas dan bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu menyiksa. Wang Lin dengan masam tersenyum dan mengusap kepala Yoru. "Dengar, Paman ada di sini untuk membawamu ke suatu tempat. Aku akan menangkapmu seekor harimau besar nanti." Yoru masih kecil, jadi setelah mendengar ini, dia segera menjadi bahagia dan bertanya, "Kemana kita akan pergi?" "Paman, apakah kamu membawa aku ke suatu tempat untuk bermain? Paman akan menemukan teman." Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Hati putih kecil bergetar dan harapannya terangkat lagi, kali ini lebih dari sebelumnya. Dia berpikir bahwa jika mereka berdua pergi, dia akan bebas sekali lagi. Sambil memikirkan ini, dia menjadi bersemangat lagi. Wang Lin berkata, "Ru'er kecil, masuklah ke dalam pagoda. Perjalanan ini akan sangat panjang, berada di dalam pagoda akan memastikan keamanan kamu. Jadilah baik, sekarang." Yoru dengan cepat mengangguk dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat dia mendengar dia bisa pergi, dia menjadi sangat bahagia. "Putih kecil, ikut aku." Putih kecil mengeluarkan geraman penuh dengan kesedihan karena semua harapannya hancur lagi. Dia memandang gunung dengan enggan seolah-olah ada beberapa harimau betina yang masih menunggunya. Akhirnya, dengan Yoru menepuk dan memukulnya, dia mengikutinya ke pagoda. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel. Pagoda itu dengan cepat menyusut dan dia dengan hati-hati menyimpannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kemudian dia mengambil langkah ke depan. Energi yang kuat datang dari bawah tanah, dan pada saat yang sama, tubuh aslinya membuka matanya. Setelah 1 saat, dia sudah naik ke permukaan. Di dahinya ada 3 bintang ungu yang berputar dan melepaskan cahaya iblis. Ketika tubuh asli muncul di hadapannya, keduanya berjalan menuju satu sama lain dan kemudian keduanya menyatu menjadi satu orang. Ini adalah Wang Lin yang asli. Tubuh aslinya ada di luar dan kultivasi avatar ada di dalam. Aura yang menindas keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, langit berubah warna. Petir bergema di langit dan tetesan besar hujan mulai turun. Wang Lin dalam hujan seperti dewa iblis ketika dia melihat ke arah Sueyu. Li Yuan Feng Sueyu, leluhur klan setan raksasa, dan santai, yang menggunakan itu kesempatan untuk menyegelku. Sekarang setelah aku memulihkan kultivasi aku akan datang menagih hutang aku kepada kamu masing-masing. Orang pertama dalam daftar adalah Li Yuan Feng. Mari kita lihat apakah kultivasi transformasi jiwa yang kamu peroleh dengan kekuatan lebih kuat daripada tubuh asli aku menyatu dengan avatar aku. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menunjuk alis ini dan surga menantang manik muncul. Matanya menyala dan dia menampar tasnya memegang, menyebabkan sepotong kristal muncul. Ini adalah roh kayu yang dicuri Wang Lin di depan tetua negara Suzaku setelah pertempurannya dengan kupu-kupu merah. Logam, kayu, air, api, dan bumi, manik yang menantang surga hanyalah logam yang hilang dan setengah dari elemen kayu. Menurut apa yang dikatakan si Tunan, setelah 5 elemen selesai, ia akan dapat mengenali pemilik. Hari itu akan segera tiba. Wang Lin memindahkan kristal elemen kayu ke arah manik-manik. Saat keduanya bersentuhan, kristal kayu menghilang ke surga menantang manik. Daun di surga menantang manik-manik mulai bergerak dan membuka satu persatu sampai akhirnya selesai. Sekarang aku hanya kehilangan elemen logam. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah Sueyu. Elemen logam bisa menunggu. Li Yuan Feng, aku datang.
Dia menyingkirkan surga yang menantang manik, mendarat di katak guntur, dan tertawa. Teman lama, mari kita pergi. Kodok guntur mengeluarkan raungan bahagia dan menendang tanah, menyebabkannya hancur. Kodok guntur melesat ke langit seperti meteor. Wang Lin tertawa dan menampar tasnya. Nyamuk muncul dan meraung. Lalu mulutnya yang tajam menusuk ke arah katak guntur. Kodok guntur memutar matanya. Lidahnya melonjak seperti kilat dan mulai bermain dengan nyamuk. Wang Lin duduk di bagian belakang katak guntur dan tersenyum ketika dia melihat dua binatang buas itu bermain. Dia kemudian berbalik ke Sueyu. Meskipun senyumnya masih ada di sana, sekarang isinya sedikit dingin. Sueyu. Tanah yang dulu hijau dari aliansi 4 sekte sekarang benar-benar putih, itu telah berubah menjadi ladang salju. Matahari memantulkan salju, menyebabkan cahaya yang menyilaukan. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mata mereka akan robek karena rasa sakit atau mereka bahkan mungkin kehilangan penglihatan. Orang-orang yang hidup di Sueyu memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi mata mereka. Setelah Sueyu menjadi negara kultivasi peringkat 5, dunia fana secara alami menjadi lebih makmur. Di pusat Sueyu adalah Istana Es. Ini adalah tempat paling suci di Sueyu. Itu adalah satu-satunya kultivator transformasi jiwa Sueyu, Li Yuanfeng, yang dibudidayakan sepanjang tahun. Setelah terluka oleh petir santai, ia telah pulih perlahan. Dia akhirnya mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Sudah sangat beruntung bahwa dia tidak kehilangan nyawanya. Ada beberapa balok besar es di sekelilingnya, masing-masing mengeluarkan energi spiritual celestial. Menggunakan metode ini untuk menyembuhkan masih belum cukup untuk Li Yuanfeng. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah mengirim orang ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan batu giok langit dari Red Butterfly, tapi mereka berhenti di luar setiap waktu. Li Yuanfeng sangat bingung. Seiring waktu berlalu, ia menjadi curiga dan tidak bisa tidak membenci kupu-kupu merah. Lagi pula, ia terluka karena mencoba membunuh Cheng Niu, yang semuanya untuk kupu-kupu merah. Dia menghabiskan 2 tahun ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Berdasarkan perhitungannya, dia akan membutuhkan 1 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Pada hari ini, di tepi Sueyu, sosok putih perlahan memasuki negara itu. Dia memandang ke arah Sueyu dengan pandangan yang mengingatkan. Aliansi 4 sekte, Wang Lin menghela nafas dan menghilang ke kejauhan. Ibu kota Sueyu adalah tempat ibu kota dari aliansi 4 sekte dulu. Ada sebuah jalan di kota ini yang mengandung kenangan Wang Lin selama beberapa dekade. Pada hari ini, di jalan ini, Wang Lin muncul. Ketika dia melihat jalan yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa tidak memikirkan keluarga Danyu. Setelah waktu yang sangat lama, matanya dipenuhi dengan melankolis ketika dia pergi. Di dalam istana salju dan es, Li Yuanfeng sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana. Li Yuanfeng. Di alun-alun di luar istana, angin menderu menyebabkan salju beterbangan di udara. Sosok ilusi perlahan berjalan melewati salju. Secara bertahap menjadi lebih solid, dan ketika itu 10 langkah dari gerbang istana, sosok itu menampakkan dirinya sebagai Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki ekspresi dingin ketika dia melihat Li Yuanfeng yang terkejut. Murid Li Yuanfeng menyusut saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia dengan muram berkata, "Cheng Niu." Meskipun ekspresinya tetap tenang, hatinya terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Cheng Niu tidak hanya bisa pulih dari cedera yang disebabkan oleh domainnya hanya dalam 2 tahun, tetapi dia bahkan meningkatkan tingkat kultivasinya dari pertengahan tahap formasi jiwa ke tahap akhir. 2 tahun tidak ada artinya bagi para kultivator. Untuk dapat melakukan ini hanya dalam 2 tahun, tidak heran Li Yuanfeng terkejut. Tepat pada saat ini, 3 orang muncul antara Li Yuanfeng dan Wang Lin. Mereka semua sudah sangat tua. Ada 2 pria dan seorang wanita. Salah satu tetua berteriak, "Kamu punya nyali untuk menyerang istana es dan salju Sueyu aku." Cheng Niu. Mata wanita tua itu menjadi dingin ketika dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia mengambil langkah ke depan. Dengan suara keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat Wang Lin melangkah dan dengan cepat menyebar melintasi istana. Wang Lin berbisik, "Hancurkan!" Seluruh istana mulai bergemuruh dan kemudian setengah dari istana runtuh. Ekspresi ketiga tetua berubah sangat saat kekuatan kuat mendorong mereka. Salah satu pria tua itu memandang Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya dan berteriak, "Bisakah kamu mencapai tahap transformasi jiwa?" Wang Lin bahkan tidak melihat mereka bertiga, tatapannya selalu tertuju pada Li Yuanfeng. Pada saat ini, dia bergerak ke arah Li Yuanfeng seperti kilat. 3 tetua segera berteriak dan segera muncul di hadapan Wang Lin dalam upaya untuk memblokirnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia muncul di depan salah satu tetua dan melemparkan pukulan ke dadanya. Bang! Dada tua itu menyerah dan dia mengeluarkan darah. Tubuhnya dikirim terbang. Dia benar-benar mati. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri, itu telah hancur karena kekuatan pukulan. Ini adalah kekuatan tubuh aslinya dan avatar menyatu bersama. Kultivator formasi jiwa tahap pertengahan akan mati dalam 1 pukulan. 2 yang tersisa segera membeku ketakutan.
Wang Lin bahkan tidak melihat dua yang tersisa saat dia berjalan sekali lagi ke arah Li Yuanfeng. Li Yuanfeng ekspresi gelap ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa. Blok segera bergerak untuk melindunginya. Wang Lin mendengus dan melemparkan pukulan ke balok es. Bang! Bang! Serangkaian ledakan yang menghancurkan surga menggema melalui Sueyu. Blok es sebelum Li Yuanfeng dipenuhi dengan retakan sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan sisa istana runtuh juga. Sosok Li Yuanfeng terisi saat balok-balok es hancur. Melayang di udara, rambutnya bergerak tanpa angin ketika dia berkata, "Cheng Niu, hari ini kamu pasti akan mati." Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia memandang Li Yuanfeng dan perlahan berkata, "Hari ini aku akan mengambil jiwamu dan memperbaikinya." Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan kemudian tanda teh raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mendorong tanda teh ke depan dan mulai turun ke Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan tanda teh. Tanda teh turun dari langit segera runtuh dan gelombang kejut memaksa Li Yuanfeng untuk mundur 100 kaki. Mata Li Yuanfeng dipenuhi dengan syok tetapi bahkan lebih lagi dengan rasa takut. Wang Lin mundur 3 langkah. Setiap langkah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Pertempuran antara keduanya telah menarik perhatian semua orang di Sueyu. Selain orang tua yang telah meninggal dan 2 lainnya, 17 kultivator formasi jiwa yang tersisa dengan panik berteleportasi ke istana. Bagi mereka, Li Yuanfeng adalah master sekte seluruh negeri. Selama dia hidup, mereka adalah negara kultivasi peringkat 5. Jika dia mati, mereka tidak akan dapat menghasilkan kultivator transformasi jiwa lain dalam waktu dekat, yang berarti satu-satunya nasib yang tersisa adalah peringkat negara mereka akan turun. Di hampir sekejap mata, para kultivator formasi jiwa tiba. Tanpa ragu-ragu, mereka mengambil harta mereka dan akan menyerang. Mata Wang Lin tenang. Dia hanya mengatakan satu kata. "Enyahlah." Itu hanya satu kata. Pada awalnya itu lembut, tetapi dalam sekejap mata, itu bergema di langit seolah-olah itu adalah amarah surga. "Enyahlah! Enyahlah! Enyahlah!" Skram. Ini adalah suara langit yang hancur, dan gemuruh di langit. Ini adalah suara dewa kuno, kemarahan dewa kuno, dan deru pertama Wang Lin sebagai dewa kuno dengan kekuatan penuh. Awan di langit menghilang tanpa jejak dan retakan mulai muncul di langit seperti keretakan spasial. Bumi mulai bergetar dan terbelah seperti selembar kertas yang terkoyak. Langit hancur dan bumi retak. Para kultivator formasi jiwa yang akan menyerang semua batuk darah dan dipaksa kembali. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan mereka tidak lagi berani menyerang. Kekuatan satu kata. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Penggabungan tubuh aslinya dan avatar menyebabkan mutasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini dia dapat dianggap sebagai dewa kuno bintang 3 dengan kultivasi jiwa formasi tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati. Atau dia bisa dianggap sebagai kultivator formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati dan memiliki tubuh dewa kuno bintang 3. Ekspresi Li Yuanfeng sangat jelek. Dia menatap Wang Lin dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Lin musuhnya. Kekuatan kata-kata Wang Lin sebelumnya tidak lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa. Li Yuanfeng mengambil napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Cheng Niu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita. Kamu semua pergi, tinggal 5.000 km jauhnya. Tidak ada yang diizinkan mendekat." Kultivator formasi jiwa Sueyu semuanya didukung. Kedatangan mereka sengit, tetapi mereka harus pergi seperti ini. Perbedaan yang tajam menyebabkan banyak dari mereka merasa pahit di hati mereka dan ketakutan yang mendalam terhadap Wang Lin. Hanya satu kata saja yang cukup untuk menyamai kultivator transformasi jiwa. Wang Lin maju selangkah dan melompat ke arah Li Yuanfeng dengan pukulan. Pukulan itu bahkan belum tiba tetapi ledakan sonik bisa didengar. "Li Yuanfeng, mari kita selesaikan masalah ini dari 2 tahun yang lalu." Saat Wang Lin berteriak, dia tiba-tiba tiba di depan Li Yuanfeng dan rekannya. Pukulan mendarat. Ekspresi Li Yuanfeng suram saat dia dengan cepat mundur. Tangan kanannya menampar tasnya dan sebuah drum hitam kecil muncul. Begitu keluar, drum mulai berdetak. Lagu ini sangat aneh, itu tidak terdengar seperti drum yang berdetak tetapi sebaliknya seperti detak jantung. Saat suara itu bergema, Wang Lin merasakan detak jantungnya dipengaruhi oleh suara ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia menyelesaikan pukulannya. Ekspresi Li Yuanfeng berubah. Pemukulan drum menjadi lebih keras dan lebih cepat. Wang Lin meraung. Kekuatan misterius yang mempengaruhi detak jantungnya segera hancur dan tinjunya mendarat di drum kecil. Bang! Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Drum kecil berubah menjadi debu dan menghilang. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia mendekat sekali lagi. Ketika Wang Lin mendekat, dia dengan dingin berkata, "Li Yuanfeng, adalah ini kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa." Li Yuanfeng menatap Wang Lin saat dia mundur dan mengeluarkan raungan. Kedua tangannya membentuk segel dan menekannya di dadanya. Dia tiba-tiba meludahkan sinar cahaya keemasan.
Cahaya keemasan dengan cepat berubah menjadi raksasa es setinggi 1000 kaki dan kemudian Li Yuanfeng menghilang menjadi raksasa es. Es raksasa mengeluarkan raungan yang dengan cepat menyebar kemana-mana. Mata Wang Lin menjadi serius. Raksasa es ini tampak hampir persis sama dengan yang digunakan kupu-kupu merah tetapi lebih kecil. Butuh satu langkah maju saat ia meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan sebuah cahaya misterius. Tubuh dewa kuno hanya hilang dari utusan surga. Dia tertawa saat dia menuju raksasa es. Bang! 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 Terjadi serangkaian tabrakan antara tinju Wang Lin dan raksasa es. Tanah hancur ketika keduanya melanjutkan pertempuran mereka dan retakan di langit meningkat sampai tampak seperti itu akan jatuh. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dengan setiap pukulan. Dewa kuno bintang 3 sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Setiap pukulan hanya membuat tangannya terasa gatal. Setiap pukulan akan menyebabkan retakan kecil muncul di raksasa es, dan setelah setiap pukulan, itu akan mengeluarkan raungan marah saat mengambil langkah mundur. Li Yuanfeng, hari ini kau akan mati. Wang Lin melemparkan pukulan. Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Bahkan lebih banyak retakan muncul di raksasa es. Hancurkan! Wang Lin meraung dan kemudian dia tiba-tiba menyerbu dan menabrak dada raksasa es. Serangkaian suara retak datang dari raksasa es. Potongan es jatuh sampai seluruh tubuhnya runtuh. Li Yuanfeng batuk seteguk darah saat dia terbang keluar. Matanya memerah ketika dia berteriak, Cheng Niu, jika bukan karena lukaku belum sembuh, bagaimana aku bisa membiarkanmu mempermalukanku? Lupakan. Aku akan mengambil risiko tingkat kultivasi aku turun untuk membunuh kamu hari ini. Selain dari domain mereka, kultivator transformasi jiwa juga dapat menggunakan energi spiritual celestial. Mata Li Yuanfeng suram. Tangannya membentuk segel dan kemudian kekuatan misterius mengelilinginya saat daun teh muncul di sekelilingnya. Daun teh ini semuanya tampak berkualitas tinggi dan aroma eksotis mulai menyebar dari mereka. Domain mengambil bentuk fisik, mata Wang Lin menyala. Ketika dia terkena tanda teh Li Yuanfeng sebelumnya, dia punya ide. Kultivator transformasi jiwa harus dapat membuat domain mereka mengambil bentuk fisik alih-alih tetap non-jasmani. Pada saat ini, dengan serangan domain Li Yuanfeng, Wang Lin mendapatkan jawaban untuk pertanyaannya. Pada kenyataannya, selain membalas dendam, pertempuran dengan Li Yuanfeng juga Wang Lin bersiap-siap untuk tahap transformasi jiwa. Setelah mencapai tingkat kultivasi saat ini, memahami surga adalah salah satu cara untuk menerobos, tetapi melawan seorang kultivator transformasi jiwa adalah cara lain untuk memahami domainnya. Namun ada satu alasan lagi, yaitu untuk mencari lengan yang patah yang menyebut dirinya Situnan. Menatap daun teh di sekitar tubuh Li Yuanfeng, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan jiwa asalnya menyebar dari tubuhnya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ruang itu sudah disegel oleh Li Yuanfeng, tetapi celah terbuka di ruang seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat merobek langit terbuka dan kemudian massa gas abu-abu keluar dari celah. Lebih dan lebih banyak gas abu-abu berkumpul dan kemudian sebuah gulungan raksasa yang menutupi sebagian besar langit tiba-tiba muncul. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati. Sekarang tubuh dan avatar asliku telah menyatu, domainku juga akan berubah. Wang Lin berpikir tentang gambar yang muncul di belakang tubuh aslinya ketika dia bertarung melawan surga. Messenger. Jantungnya berdetak kencang, lalu 3 bintang dengan cepat muncul di dahinya dan mulai berputar. Segera, sesosok raksasa perlahan muncul di belakang tubuhnya. Kepala sosok ini menusuk ke langit dan kakinya ada di tanah. Saat sosok itu muncul, tangannya mengulurkan tangan dan meraih gulungan itu. Adegan aneh ini menyebabkan Li Yuanfeng menatap langit dengan tercengang. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia tahu bahwa domain Cheng Niu adalah hidup dan mati, sekarang dia tiba-tiba melihat sosok ini, hatinya mulai bergetar. Apa? Domain apa ini? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berpikir bahwa domain avatarnya dan gambar dewa kuno bisa bekerja sama seperti ini. Dia menunjuk ke arah Li Yuanfeng. Sosok raksasa itu mengguncang gulungan itu, menyebabkan sejumlah besar gas abu-abu muncul. Gas itu berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan surga. Itu benar-benar terbuat dari gas abu-abu. Sosok yang dibebankan ke Li Yuanfeng. Perasaan bahaya seperti ketika ia dikejar oleh kilat santai muncul di hatinya. Dia tidak ragu untuk berteriak, domain teh. Pada saat ini, daun teh di sekitarnya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi bunga teh. Aroma misterius itu menjadi semakin kuat. Sosok ilusi itu dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan bunga-bunga teh. Sosok itu dengan cepat menghilang, tetapi bunga-bunga teh juga runtuh. Keruntuhan ini terjadi dalam sekejap. Semua bunga teh menghilang begitu cepat sehingga rasanya tidak pernah ada. Aura domain yang menutupi darah itu juga menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin merasa jiwa asalnya menjadi lemah seolah-olah semacam kekuatan telah ditarik keluar darinya. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati menghilang dan sosok itu juga perlahan menghilang. Wajah Li Yuanfeng pucat. Tubuhnya gemetar saat dia mengeluarkan seteguk besar darah.
Kamu tidak berada pada tahap akhir formasi jiwa, domain kamu sudah mencapai tahap transformasi jiwa. Wajah Li Yuanfeng menunjukkan rasa sakitnya sebagai dia menatap Wang Lin, tetapi matanya dipenuhi kegilaan. Energi spiritual surgawi. Li Yuanfeng memutuskan untuk mengabaikan cedera di tubuhnya dan menggunakan energi spiritual surgawi. Sepotong kecil giok langit muncul di tangannya dan kemudian energi spiritual surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Untuk dapat menyerap dan menggunakan energi spiritual celestial, ini adalah standar untuk kultivator transformasi jiwa. Pada saat ini, sebagai hasil dari Li Yuanfeng menggunakan semua energi spiritual celestial dalam tubuhnya, sebuah tekanan kuat muncul darinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menampar tasnya memegang dan bendera jiwa muncul. Dengan mengibas bendera jiwa, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk massa gas hitam di sekitarnya. Pada saat yang sama, bendera pembatasan juga muncul. Dengan gelombang, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Melihat dari kejauhan, Wang Lin ditutupi oleh pusaran gas hitam seperti badai. Li Yuanfeng menatap Wang Lin dan menyeringai. Tangannya membentuk segel dan kemudian bola es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah teknik yang paling umum di Sueyu, hampir semua orang tahu itu. Tapi bola es ini berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cheng Niu, terimalah maut! Teriak Li Yuanfeng saat dia mendorong tangan ke depan. Pada saat ini, semua bola es bergetar dan melesat ke arah Wang Lin. Jiwa dan batasan tidak mampu memperlambat bola es sama sekali. Saat mereka menyentuh bola es, mereka menghilang dalam awan asap. Mata Wang Lin menyala. Dia bisa merasakan energi spiritual celestial di dalam masing-masing bola es itu, hanya saja tidak banyak di dalamnya. Mari kita lihat seberapa kuat bola-bola es yang mengandung sedikit energi spiritual celestial ini. Dia menyerbu keluar dari massa gas hitam dan meninju bola es. Bum bum bum. Suara yang menghancurkan bumi yang didengar semua Sueyu dan negara-negara sekitarnya. Menyebar. Seluruh tanah Sueyu mulai hancur dan lapisan salju tebal mulai runtuh. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya sedikit gemetar. Lapisan es muncul di kepalan tangannya tetapi dengan cepat menghilang. Jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa dan mengendalikan energi spiritual celestial, bendera jiwa dan bendera pembatasan akan semakin banyak kali lebih kuat ketika energi spiritual celestial diinfuskan ke mereka. Juga, pedang surgawi, jika energi surgawi dimasukkan ke dalamnya, itu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pada saat ini, Wang Lin tidak sabar untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Matanya berbinar-binar. Cheng Niu, mati untukku. Mata Li Yuanfeng memerah, pembuluh darahnya melotot, dan ekspresinya sangat tajam. Namun, tubuhnya gemetaran. Ini adalah tanda dia terlalu banyak menggunakan energi spiritual langit. Lagi pula, dia tidak mencapai tahap transformasi jiwa secara normal, dia mencapainya dengan paksa. Jumlah energi spiritual celestial yang bisa dia gunakan sangat kecil. Saat Wang Lin mundur, bola-bola es yang tersisa terbang ke arahnya dan menabraknya. Bang! Bang! Bola-bola es terus menghampirinya dan dia terus membuang pukulan, tapi bola es terlalu banyak, dan kekuatan tabrakan bertambah sehingga menciptakan ledakan yang kuat. Semakin banyak retakan muncul di bumi Sueyu saat ini. Ekspresi Li Yuanfeng sangat tajam ketika dia berteriak, Cheng Niu, mati! Wang tubuh Lin menabrak tanah seperti meteor dari bola-bola es yang bertabrakan dengannya, menciptakan kawah raksasa di tanah. Sepotong gas hijau datang dari kawah tapi langsung tertiup angin. Namun, tidak hanya ekspresi Li Yuanfeng tidak rileks, itu bahkan menjadi lebih gelap. Teknik penanam jiwa transformasi memang misterius, tetapi jumlah energi spiritual celestial di dalam kamu bola-bola es terlalu kecil. Suara dingin datang dari kawah saat sosok Wang Lin perlahan-lahan bangkit. Pakaiannya agak rusak, tapi matanya cerah. Saat Wang Lin melihat sepasang lonceng perunggu itu, dia segera mengenali mereka sebagai harta yang menciptakan sosok yang menyebut dirinya si Tunan. Matanya langsung menyala. Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan dia berteriak, segel! Dua lonceng perunggu segera tumbuh. Simbol pada mereka berkedip ketika darah Li Yuanfeng terbatuk-batuk dengan cepat diserap. Dua lonceng tiba-tiba pecah berkeping-keping dan dua lengan layu muncul. Kabut hitam tebal keluar dari kedua lengan. Kabut, yang mengandung energi yang tebal, cepat menyebar. Ekspresi Li Yuanfeng sangat tajam dan matanya berisi sedikit kegilaan. Dua lonceng ini adalah kartu as terakhirnya. Dia telah menggunakan jiwa asalnya untuk memperbaiki mereka selama bertahun-tahun dan bisa mengendalikan mereka seperti tubuhnya sendiri. Buka segel! Saat Li Yuanfeng berteriak, dia menunjuk Wang Lin. Kabut hitam di sekitar kedua tangan mulai bergerak dengan keras dan segera berubah menjadi dua sosok. Kedua sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Begitu mereka muncul, mereka menuju Wang Lin. Namun, sebelum mereka bahkan tiba, aura dingin bisa dirasakan. Mata Wang Lin menyala dan dia mendengus dingin. Sebelumnya, dia hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa dan belum menyatu dengan tubuh aslinya, jadi dia tidak cocok dengan sosok hitam itu. Namun, sekarang dia tidak takut sama sekali saat dia maju dan mengayunkan kedua tangannya.
Setelah dua poni keras, dua sosok hitam mengeluarkan erangan sengsara. Kekuatan kuat meniup semua kabut hitam, mengungkapkan dua lengan yang terputus. Mata Wang Lin menyala. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke lengan. Sinar energi spiritual dengan cepat melesat dan mengelilingi dua lengan yang terputus. Wang Lin berteriak, "Segel!" Energi spiritual dengan cepat berubah menjadi rantai dan mengunci kedua lengan ke atas. Kedua tangan mulai berjuang dan Wang Lin dengan cepat mengontrol bendera jiwa dan bendera pembatasan di sebelah kedua lengan. Wang Lin sekali lagi berteriak, "Segel!" Kedua bendera bergetar, menciptakan kabut hitam dan ungu yang benar-benar mengelilingi kedua lengan. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya memegang dan dua bel muncul. Mereka dengan cepat menjadi besar dan menjebak kedua lengan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Wajah Li Yuanfeng memucat. Dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana Wang Lin membiarkannya melarikan diri? Menggunakan kecepatan tubuh Dewa Kuno, Wang Lin dengan cepat tiba di sebelah Li Yuanfeng dan melemparkan pukulan. Bang! Li Yuanfeng batuk darah dan tubuhnya dilemparkan kembali seperti meteor. Wang Lin mengambil langkah lain dan muncul di atas Li Yuanfeng. Dia meraung saat dia melemparkan pukulan lagi. Kali ini, tubuh Li Yuanfeng terbang lurus ke bawah dan menabrak tanah. Kawah raksasa berdiameter 1000 kaki diciptakan. Darah keluar dari mulut Li Yuanfeng dan visinya kabur, tetapi masih ada jejak kedengkian dalam dirinya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Li Yuanfeng meraung. Matanya merah dan kekuatan penghancur yang kuat muncul darinya. Wang Lin sama sekali tidak panik tetapi dengan tenang berkata, penghancuran diri seorang kultivator transformasi jiwa. Li Yuanfeng, aku hanya bisa merobek ruang terbuka dan pergi, tetapi seluruh negara Sueyu harus mati bersamamu. Orang yang akan kamu bawa ke liang kubur bersama kamu tidak akan menjadi aku kecuali seluruh negara Sueyu. Dengan itu, tangan kanannya mengulurkan tangan dan keretakan spasial muncul. Gelombang angin destruktif terbang keluar dari keretakan, tetapi mereka tidak berpengaruh pada Wang Lin. Li Yuanfeng mulai berjuang. Meskipun dia sangat keras kepala, dia lahir di Sueyu, jadi dia memiliki ikatan emosional yang sangat mendalam dengan negaranya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Tidak pasti apakah dia bisa melukai Cheng Niu atau tidak, tapi Sueyu pasti akan menghilang dari planet ini. Matanya menjadi serius. Dia memandang Wang Lin, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, orang tua ini mengakui kekalahan, tetapi negara Sueyu tidak ada hubungannya dengan ini. Jika kamu bersedia membiarkan mereka pergi, orang tua ini akan membiarkan kamu menghukum aku sesuai keinginan kamu. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke arah Li Yuanfeng. Dia mengaktifkan teknik penggalian jiwa dan sinar energi spiritual yang mendarat di antara alis Li Yuanfeng. Li Yuanfeng tidak melawan dan malah mendesah lembut. Dia melihat sekeliling pada lingkungan yang dikenalnya dan kemudian menutup matanya. Wang Lin dengan lembut berkata, ekstraksi jiwa. Tubuh Li Yuanfeng tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menjadi sekantong tulang. Bola cahaya ungu dan emas terbang keluar dari antara alisnya. Soul Transformation Fragment Soul. Wang Mata Lin menjadi serius saat tangannya mengulurkan tangan. Dia segera menangkap pecahan jiwa, menyegelnya, dan menyimpannya di dalam tasnya. Pemimpin satu generasi, Li Yuanfeng, meninggal seperti ini. Wang Lin merenungkan sebuah menggigit sebelum melihat kedua lengan yang terperangkap oleh dua lonceng sebelum meletakkannya. Lalu dia terbang ke langit. Semua kultivator formasi jiwa melihat pertempuran sebelumnya melalui mereka indera ilahi. Mereka melihat Li Yuanfeng mati dan gelombang kemarahan muncul di hati mereka. Ketika Wang Lin melayang di langit, akal ilahinya menyapu Sueyu dan mengirimkan pesan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada formasi jiwa dan kultivator di atas yang diizinkan ada di Sueyu, dan tidak ada sekte kultivasi yang diizinkan ada di sini, atau aku akan datang lagi. Domain Diwang Jiwa asal Lin diaktifkan kembali dan gulir reinkarnasi kehidupan dan kematian muncul di langit sekali lagi. Lebih dari 10 sinar gas abu-abu melesat keluar dan memasuki tubuh setiap kultivator formasi jiwa tunggal di Sueyu. Segel. Dengan hanya satu kata, semua formasi jiwa para kultivator menyegel kultivasi mereka seperti bagaimana Li Yuanfeng menyegel kultivasi Wang Lin. Dua tanda tersisa di dahi para kultivator tersebut. Satu tanda terang dan lainnya gelap. Mereka mewakili hidup dan mati. Level kultivasi mereka menurun drastis. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menampar tasnya dan binatang buas muncul. Binatang buas membawa Wang Lin ke kejauhan. Setelah pertempuran ini, berita kemunculan kembali Cheng Niu dengan cepat menyebar. Posisinya sebagai yang terkuat di bawah tahap transformasi jiwa telah menguat dan beberapa bahkan percaya bahwa ia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Dari kultivator formasi jiwa di Sueyu, dan secara paksa membuat negara kultivasi peringkat 5 menjatuhkan 2 peringkat menjadi peringkat 3. Hal-hal ini menyebabkan semua orang yang mendengarnya menjadi terkejut dan pucat. Pada saat ini, di gang sebuah desa kecil di negara kultivasi peringkat 3 duduk seorang lelaki tua. Di depannya ada bak kecil dengan beberapa koin perunggu berserakan di dalamnya. Pria tua ini sangat kotor dan berantakan dan rambutnya menutupi wajahnya.
Di sampingnya, seseorang dengan hormat berdiri di sana. Wajah orang ini sangat lebar dan telinganya besar. Jika Wang Lin hadir, dia akan mengenali pria ini. Cheng Niu ini sangat kuat untuk membunuh seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak sederhana sama sekali, lelaki tua ini benar-benar memiliki mata yang baik saat itu, haha. Ambil topi jeramiku dan pergilah bertarung dengan Liu Mei. Meskipun kamu bukan tandingannya, kamu masih bisa melarikan diri. Periksa tahap apa yang telah dicapai oleh domain 1000 emosi yang kejamnya. Orang bertelinga besar dengan penuh hormat setuju. Dia memandang ke arah Sui Yu dan memperlihatkan ekspresi kenangan dan melankolis. Setelah orang ini pergi, pria tua itu berdiri dan menyimpan koin-koin perunggu. Kemudian bergumam pada dirinya sendiri, masih ada 12 tahun lagi. Zukuezi, saat itu kami sepakat bahwa siapapun yang hilang akan menghukum diri mereka sendiri selama 1000 tahun. Dalam 12 tahun, hukuman diri aku akan berakhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghilang. Ini benar-benar sakit kepala, dari 4 orang yang aku pilih, Zixin ini adalah yang paling merepotkan. Mengapa dia harus mengacaukan Cheng Niu dan dilemparkan ke dalam keretakan spasial? Jika bukan karena fakta bahwa dia akan menjadi celah di hati Dao Feng Qianfeng, pria tua ini tidak akan mau membuang waktu untuk menyelamatkannya. Qianfeng, bocah ini adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat lelaki tua ini dalam hidupnya. Bahkan bakat Red Butterfly ada di bawahnya. Berita tentang pertempuran Cheng Niu dengan Li Yuanfeng telah menyebar ke seluruh planet Suzaku. Untuk memaksa negara kultivasi peringkat 5 menjadi peringkat 3 adalah masalah besar. Hampir setiap kultivator di planet ini tahu tentang ini. Pada saat ini, di gunung belakang Gunung Suzaku, Qianfeng menghancurkan giok transmisi suara di tangannya. Matanya menyala, dan setelah beberapa saat dia bergumam, Cheng Niu, membunuh Li Yuanfeng bukan apa-apa. Dia hanyalah sepotong sampah yang mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Jika kamu dapat membunuh leluhur klan setan raksasa, kamu hampir tidak akan memenuhi syarat sebagai lawanku. Di belakangnya, Red Butterfly diam-diam berdiri di sana, matanya tanpa kehidupan apapun. Qianfeng berbalik dan menatap kupu-kupu merah dengan senyum jahat. Tak berperasaan, apakah kamu ingin melawan Cheng Niu lagi? Itu adalah keinginan terbesar jiwamu sebelum menghilang.